Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talaba? Sabahul khair. Hammasah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahnu naltaqi maratan ukhra fi darsil lughatil arabiyyah. Hayya nabda darsuna al-yawm bil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an nahnu sanatakallam anil qasr. Ma huwal qasr? Ahyana ila hadal muqaddimah. Hadil muqaddimah. Jadi misalnya ini ya, kita mengucapkan di kota ini tidak ada dokter kecuali saya. Jadi qasr itu ini pengkhususan. Jadi bahwa menyatakan di situ dokternya hanya satu orang, yaitu saya itu tadi ya. Ini qasr. Ini jika memang benar-benar di kota itu hanya dia dokternya, maka ini disebut qasr hakiki lah. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini ahdafud dars, tujuan pembelajaran kita. Nanti setelah kita mempelajari ini diharapkan litilmid untuk siswa mampu dalam mengetahui qasr, menyebutkan cara membuat qasr juga, kemudian ini menjelaskan bagaimana kalimat yang ada qasrnya ya, kemudian menyebutkan macam-macam qasr, membuat kalimat yang terdapat qasrnya. Kemudian pengertian qasr secara bahasa, menahan atau melarang. Dalam surat Ar-Rahman ayat 72, hurum maksuratun fil khiyam. Jadi bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Jadi maksuroh itu ya qasr, dipingit, ditahan. Qasr secara istilah mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya dengan menggunakan adat cara tertentu, atau dengan bahasa lain ini mengkhususkan suatu perkara dengan perkara yang lain dengan menggunakan metode atau cara tertentu. Nih, arkanul qasr, rukun qasr itu ada maksur, bisa berbentuk sifat atau mausuf. Maksur alaih juga seperti itu. Maksur anhu itu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan ya. Adat qasr. Jadi maksur ini maksudnya yang misalnya tadi ya, tidak ada dokter lah, itu dokternya kecuali saya. Maksur alaihnya saya itu tadi. Adat maksur ila itu ya, kita lebih pahamnya ya, bisa ngambil dari surat Al-Imran ayat 185. Wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Jadi kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Di sini maksur dan maksur alaih itu termasuk rukun utama ya. Jadi dari contoh ini merupakan maksur mata'ul hurur. Maksurnya hayatud dunya, kehidupan dunia itu maksur alaih, adatnya ma dan ila, serta yang menjadi maksur anhunya adalah segala hal selain perhiasan yang menipu. Oke, maka tadi misalnya tidak ada dokter kecuali saya, maksurnya saya ya, maksur alaihnya dokter ya, tadi kebalik berarti. Adatnya ila itu tadi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Insyaallah tentang rukun sudah paham ya. Cara membuat qasr ada 3. Jadi dengan adat qasr. Adat qasr yang pertama dengan nafi dan istisna, maksur alaihnya berada setelah istisna. Jadi ini ma zaidun illa alimun. Ini maksur alaihnya tiada zaid kecuali pintar. Jadi tidak ada orang yang bernama Zaid kecuali orang pintar gitu ya. Berarti hanya satu-satunya Zaid yang pintar. Ini maksur alaihnya berada setelah istina. Ini maksur alaih. Ini bisa dibalik juga. Wa may yakhda'u illa anfusahum wa may yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali pada dirinya sendiri yang sedang mereka tidak sadar. Ini maksurnya yakhda'u, orang-orang yang menipu ini ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua dengan innama. Maksur alaihnya wajib diakhirkan. Jadi sesungguhnya Allah ini innama harum alaikumul maitata
waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Jadi nih li ghairillah, kecuali Allah, ini maksud Allah ya. Kemudian ada yang ketiga menggunakan atof, la, bal, dan lakin. Ini la misalnya al-ardu mutaharikun la sabidatun. Jadi bumi itu bergerak, tidaklah diam. Nah kalau ini ma'ardu sabidatan bal mutaharrikatun ya. Sama mal fahru bin nasabi lakin bil ilmi. Jadi kalau bal sama lakin di depannya itu harus didahului dengan nafi atau nahyi ini mah. Oke. Berikutnya mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Jadi ini contoh, ini kan dimaksud mendahulukan seharusnya diakhirkan adalah mendahulukan suatu kata yang biasanya diakhirkan dalam kaidah ilmu nahwu seperti khobar atau maf'ul. Dalam kasus seperti ini yang menjadi maksur alaihnya adalah yang didahulukan. Ini iya karena butuh. Jadi kata hanya kepada engkau biasanya kan hanya kepada engkau ini ditaruh akhir ya, misalnya kami beribadah hanya kepada engkau, kecuali kan hanya kepada engkau ini seharusnya engkaunya di akhir tapi di sini didahulukan. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Oke. Ini juga walillahi mulku samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini seharusnya diakhirkan tapi juga didahulukan Allahnya ya. Kemudian dhamir pemisah, yaitu menyisipkan dhamir antara mubtada dan khobar yang ma'rifat. Contoh di sini ambit tahutu min dunhi auliya fawwahu. Ya, jadi wali. Jadi ini fawwahul wali kan sebenarnya bisa juga tapi di sini disisipi oleh dhamir. Ada dhamirnya. Atau patutlah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah, maka dialah pelindung yang sebenarnya. Ini qasar ditinjau dari segi kesesuaian dengan kebenaran dan kenyataan, dibagi menjadi dua. Ini qasar hakiki. Qasar hakiki yaitu maksur alaihnya ditaksis penyebutannya sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. Misalnya la ilaha illallah. Nih, tiada Tuhan selain Allah. Ini benar-benar tiada yang berhak disembah selain Allah, ini kan benar, jadi namanya ini hakiki, jadi kenyataannya benar juga. Kemudian kalau qasr idhofi itu maksur alaihnya ditasis penyebutannya sesuai dengan penyandaran pada sesuatu yang tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang lain untuk ikut dalam penyandaran tersebut. Contoh misalnya la alima illa zaidun, tiada yang pintar kecuali Zaid. Di sini Zaid ditasiskan ini ya, menyatakan bahwa yang pintar tasisnya ke Zaid. Tetapi Zaid kan bukan, ini belum tentu juga Zaid di situ yang pintar sendiri, seperti itu. Jadi masih belum kenyataannya. Tapi kalau Allah tadi kan nyata, makanya disebut hakiki. Kalau yang Zaid idhofi. Kemudian macam-macam al-qasar lagi, dilihat dari rukun utamanya ada dua, qasar sifat ala mausuf, jadi yaitu sifat ditasiskan dengan mausuf. Contoh la alima ila zaidun, ini kan sifatnya alim, orang pintar, ini ditasiskan ke mausuf zaidun, tiada yang pintar kecuali Zaid, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, la roziko illallah. Ini yang kedua qasr mausuf ala sifah, yaitu mausuf ditasiskan dengan sifah. Wa Muhammadun illa rasul wa takhalat min qablihi rasul, jadi tiada Muhammad kecuali rasul yang telah lewat sebelumnya, rasul-rasul terdahulu. Lah ini mausuf ala sifah, ini kan Muhammad nama mausufnya ya, sifatnya rasul, padahal sebelum-sebelumnya ini ada rasul juga. Kebalikannya gitu ya, jadi kebalikan. Setelah kita memahami itu, anak-anak ini praktek aja, ini termasuk hakiki atau idhofi, silakan ya dicentang.
Kemudian